بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah lah kita bisa berada di tempat ini untuk menjalankan kewajiban Allah wajibkan kepada kita. Kajian masih tetap kitab Minhajul Muslim dan kita sudah menyelesaikan pasal ke-1 berkaitan dengan bab akidah. Artinya permasalahan-permasalahan akidah telah kita bahas di beberapa pertemuan kita yang lalu, dan hari ini kita masuk kepada pasal kedua atau babut tsani. Bab kedua berkaitan dengan adab. Apa itu adab? Adab itu kalau dibikin gampang artinya etika. Seperti apa seorang muslim itu beretika. Bahkan Islam ini adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi manusia yang beretika. Ibnul Mubarak itu mengatakan bahwasanya berkaitan dengan etika ini, beliau mengatakan saya belajar etika, belajar adab itu selama 30 tahun. Dan saya belajar tentang ilmu itu cuma 20 tahun. Artinya adab atau etika itu adalah dasar bagi seseorang untuk bisa menjadi orang-orang yang baik. Imam Malik bin Anas ketika beliau masih kecil itu diberi baju oleh ibunya, disiapkan bajunya, disiapkan imamahnya, kemudian beliau disuruh pergi untuk menuju kepada majelisnya Rabi'ah Ar-Ra'yi. Ini salah satu guru daripada Imam Malik yang ngajar di Madinah. Apa pesan ibu Imam Malik kepada Malik bin Anas yang masih kecil pada saat itu berkaitan dengan gurunya yang bernama Rabi'ah? Ibunya mengatakan, pergilah engkau Malik kepada Rabi'ah dan belajarlah engkau kepadanya tentang adab, belajarlah engkau tentang etika. Ibunya Imam Malik tidak mengatakan belajarlah engkau ilmu, tidak, belajarlah engkau tentang etika. Karena ketika seseorang itu punya etika, punya adab, maka insya Allah ilmu yang dibangun di atas adab itu akan menjadi ilmu yang kokoh, ilmu yang mudah untuk diamalkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya agama Islam ini adalah agama yang tidak bisa lepas dari yang namanya adab. Dan dalam bab pertama berkaitan dengan adab, maka yang dibahas oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala adalah berkaitan tentang adabnya orang berniat. Adabun niyah, seperti apa adab yang berkaitan dengan atau aturan-aturan yang berkaitan dengan niat. Karena sesungguhnya niat itu adalah hal yang paling penting di dalam beramal. Orang beramal akan mendapatkan nilai dan tidak mendapatkan nilai itu tergantung daripada niatnya. Makanya seorang muslim ini diperintahkan untuk senantiasa mempunyai niat yang baik dalam segala masalah. Seorang muslim tidak boleh punya niat yang jelek. Seorang muslim itu harus mengedepankan niat-niat yang baik. Karena sesungguhnya niat yang baik, keadaan hati yang baik, maka itu menjadikan kebaikan pula bagi diri seseorang. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala membagi niat itu menjadi menjadi dua fungsi. Fungsi yang pertama, kata Ibn Rajab, niat itu akan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya kita kalau sholat misalnya ya Bapak, niatnya itu kan ini ibaratnya kita hati lah, niatnya saya mau sholat atau usolli apa misalnya di dalam hati kita. Itu berarti kalau kita sudah ngomong di dalam hati kita saya akan sholat, berarti niatnya untuk apa Pak? Untuk sholat ya Pak. Tapi kalau misalnya niatnya saya mau sholat tapi ternyata dia mau puasa,
Salah kalau. Nah, makanya niat inilah yang akan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Orang ini niatnya sholat, berarti dia mau sholat. Orang ini niatnya mau ini, berarti yang dilakukan adalah ini. Kata Imam Ibnu Rajab, itu yang akan membedakan seseorang apa ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ibadah itu jadi berbeda-beda dengan sebab niatnya. Bahkan di dalam Islam ini diajarkan perkara mubah, perkara biasa, perkara yang umum yang kita lakukan, ketika itu diiringi dengan niat yang saleh, niat yang baik, maka dia akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya kepada bapak-bapak sekalian, bapak-bapak kalau ngasih belanja kepada ibunya itu niatnya apa? Niatnya cuma jadi tanggung jawab aja kan? Saya niatnya ini sudah ngasih bini, tidak punya niat kita. Jadi pian yang mungkin sudah menikah 30 tahun 30 tahun pahala pian buang. Yang menikah sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun, sudah jadi kai, sudah jadi nini, berapa puluh tahun, amal atau pahala yang bisa kita dapatkan, ternyata pahala itu kita lepaskan. Apa yang menjadikan pahala itu lepas dari diri kita? Niatnya. Mungkin pian ngasih belanja kepada istri, ya kan, niatnya tidak ada niat, sudah pokoknya ya namanya suami ya harus ngasih belanja kepada istri, kan pikiran orang secara umum seperti itu kan Pak. Tapi dalam Islam perkara seperti ini, ketika dia meniatkan, dia memberikan belanja kepada istrinya, niat saya apa? Niat saya itu melaksanakan tanggung jawab, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memikulkan tanggung jawab istri ini kepada diri kita. Saya memberikan ini supaya anak-anak saya bisa makan, sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 tahun biar ngasih belanja istri pian, 30 tahun biar dapat pahala. Tapi apa Pak kira-kira yang terjadi? Ngasih belanja biar niatnya kayak Pak, ngasih belanja biasanya Pak, dari duit ke sini. Sayang Pak, pahala yang kita tinggal, yang kita bisa dapat itu kita buang, sayang. Nah, ini semua tergantung daripada niatnya. Dia yang akan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sama-sama ngasih belanja, sama-sama ngasih nafkah kepada istrinya, tapi yang satu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Ini kata Imam Ibnu Rajab. Yang kedua kata Imam Ibnu Rajab, niat itu akan membedakan tujuan, dan di dalam ibadah itu akan dibedakan. Jadi tujuan seseorang itu tergantung dari niatnya. Makanya ada orang yang tujuannya A, tujuannya B, tujuannya C, tujuannya D. Seorang muslim ketika dia berkaitan dengan niatnya, tujuannya harus mencari ridhonya Allah. Itu seorang muslim. Karena macam-macam Pak, orang itu ngasih melakukan sesuatu, tujuannya macam-macam. Ada orang yang ngasih bantuan, tujuannya supaya apa? Supaya saya nanti kalau jadi caleg dipilih. Ada orang yang ngasihkan bantuan kepada orang lain, apa tujuannya? Tujuannya supaya namanya jadi top. Tapi ada juga orang yang ngasih bantuan, apa tujuannya? Tujuannya supaya dia ini nanti, misalnya dia punya tujuan untuk menyalurkan hartanya ini yang ada hak orang-orang miskin, lalu dia berikan kepada orang miskin. Beda semua memberikan kepada orang lain. Tapi dari 3 contoh tadi, hanya satu yang mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat, selain dia membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, tujuan daripada niat itu juga menentukan. Makanya seorang muslim tadi dikatakan harus mempunyai niat yang selalu baik. Artinya tujuan daripada amal seorang muslim itu hendaknya tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata salafus saleh, orang-orang alim di zaman dulu, mereka memberikan pesan. Mereka berkata, ta'allamun niyah, belajarlah kalian tentang niat. Kita ini tidak belajar tentang niat Pak. Kita ini menganggap niat ya sudah, pokoknya niat masjid, niat ini, niat itu, niat itu. Ada perkara besar yang akan dibahas di dalam masalahnya. Kata para ulama, ta'allamun niyah, belajarlah kalian tentang niat, fa innaha ablaghu minal amal, karena sesungguhnya niat itu akan bisa sampai lebih dulu daripada amal. Niat itu akan sampai kepada Allah sebelum amal itu sampai, sebelum amal itu bahkan dilakukan.
niat itu sudah bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini niat, dan ketika niat ini begitu hebat, niat ini begitu dahsyat, maka kita juga harus hati-hati. Yang namanya niat itu harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus tahu Pak, niat kita itu pun juga bisa rusak. Yang ngerusakkan siapa? Setan Pak. Setan tidak senang dengan niat baik. Makanya nasihat daripada ulama-ulama zaman dulu, orang kalau mau beramal, berurusan dengan niat itu, sebelum dia beramal, susun dulu niatnya. Makanya saya ini kalau khutbah nikah Pak, saya selalu mengatakan kepada yang mau menikah itu, pertama yang saya katakan kepada mereka, jadikan di dalam hati Anda hari ini, rubah niat Anda, bahwasanya Anda itu menikah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menikah karena menuruti perintah Nabi SAW. Anda menikah dengan sebab apa? Ingin menjaga kehormatan Anda, dan Anda menikah agar Anda tidak terjatuh ke dalam zina. Saya suruh rubah dulu niatnya di dalam hatinya, baru kemudian dia menikah. Nah, para ulama mengajarkan seperti itu. Sebelum beramal, niatnya disusun. Lalu setelah beramal, niatnya dijaga. Setelah di dalam beramal niatnya dijaga. Setelah beramal, maka niat itu pun harus selalu dipelihara, karena di tiga tempat ini setan akan bisa merusakkannya Pak. Orang mau berangkat ke masjid, niatnya ikhlas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagus Pak ya. Di tengah jalan ketemu dengan calon mertua, berubah niat, ya, berubah. Ini supaya mintuha ini melihat seorang yang ahli masjid ya. Tadi dari rumah dia nggak ngomong seperti itu Pak, tapi di tengah jalan dia ngomongnya seperti itu. Kenapa? Karena saat dia keluar dari rumah, setan itu sudah membisiki dia untuk merusakkan niat orang ini tadi. Ketika dia melaksanakan amalnya, maka dia pun kemudian berpikiran yang macam-macam, berniat yang macam-macam. Setelah dia melakukan amal, maka dia pun punya pikiran yang macam-macam. Hancur akhirnya niat yang baik tadi. Yang sering jadi kasus di kalangan kaum muslim atau masyarakat adalah orang itu membantu seseorang Pak. Ini yang sering Pak, bukan satu dua, tapi ribuan kasus yang seperti ini. Orang itu, saya bantu seseorang, pian misalnya membantu seseorang, dari kecil pian bantu sekolahnya dan segala macamnya, ikhlas niat pian, lillahi ta'ala niat pian, sampai kemudian kekanakan ini sukses, jadi orang besar dia. Lalu saat dia menjadi orang, dan itu berlangsung selama 20-30 tahun sampai dia jadi orang sukses. Kira-kira kita dapat pahala enggak Pak selama 20-30 tahun tadi? Dapat pahala ini. Sampai suatu hari kita berurusan dengan orang ini tadi, atau kita minta bantuan kepada orang ini tadi. Lalu orang ini tadi rupanya membantu dengan sesuatu yang menurut kita itu tidak pas. Bantuannya mengecewakan kita. Biasanya kita ngomong apa? Biasanya ngomong apa? Kira-kira kita biasanya ngomong apa? Ini bisa tahu berataan ini yang hendak diomongkan, ya kan? Antum itu saya bantu dari kecil, dari tidak punya apa-apa, dari tidak sekolah, saya kasih harta ini dan segala macam, begini, sampai engkau itu jadi orang sukses, dan sekarang aku minta bantuan kepadamu, kamu tidak membantu, tidak mau memberikan bantuan kepada saya. Tahukah pian bahwasanya amal yang sudah kita tumpuk selama 30 tahun atau 20 tahun tadi, yang sudah mungkin jadi sebesar gunung Himalaya, saat itu dengan satu kalimat itu saja amal jadi hilang. Amalan kita tadi jadi hilang, tidak ada lagi. Mungkin kita nanti di depan Allah berharap, ya Allah saya dulu pernah bantu anak yatim, ya Allah, wahai Allah, sampai besar anak yatimnya, sampai anak yatimnya jadi sukses. Mana pahala saya wahai Allah? Mungkin kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu yang merusakkan. Dengan apa? Dengan kalimat yang kita ucapkan. Makanya hati-hati Pak, kalau kita sudah bantu orang ya sudah, kalau orangnya tidak bantu kita setelah kita membantu mereka, ya sudah, biarkan saja, anggap saja sudah bonus itu ya kalau Pak.
tapi yang tetap pahala kita adalah menjadi pahala yang terjaga. Nah, ini berkaitan dengan masalah niat muqaddimah. Lalu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan bahwasanya seorang muslim itu beriman dengan pentingnya sebuah niat, karena niat ini hal yang begitu penting berkaitan dengan amal dunia ataupun amal di dalam masalah diniyah ataupun duniawiyah, baik amal itu amal yang berkaitan agama atau amal yang berkaitan dengan urusan keduniaan, semua tergantung daripada niatnya. Allah itu akan membantu kalau niat seseorang itu baik. Allah tidak akan tinggal diam kalau niat-niat soleh itu dilakukan, baik atau urusan agama atau urusan dunia. Ketika niat itu baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berada bersama orang-orang yang berbuat baik, ya kan? Wallahu ma'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan niat ini juga, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dengan sebab niat akan menjadi ketahuan amal itu kuat atau amal itu lemah, amal itu baik atau amal itu rusak, semua tergantung daripada niatnya. Dan niat ini di dalam Al-Quran dasar yang mengajarkan kepada kita ini untuk niat dengan niat yang baik. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kami ini diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ikhlas dan mengikuti agama. Artinya perintah Allah itu kita disuruh melakukan segala sesuatu itu dengan niat ikhlas. Apa yang dimaksud dengan niat yang ikhlas, niat yang baik ini tadi, Pak? Niatnya cuma untuk Allah, tidak untuk yang lain. Orang kalau niat untuk makhluk, kita ini kalau berniatnya niat untuk makhluk, maka pian siap-siap kecewa. Karena makhluk tidak akan pernah memberikan sesuatu yang akan memuaskan diri kita. Tapi ketika orang itu berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersiap-siaplah untuk menjadi orang-orang yang gembira. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita tidak akan mungkin pernah kecewa. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, qul, katakan wahai Rasul, inni umirtu an a'budallaha mukhlishina lahuddin. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya dengan niat ikhlas dan mengikuti aturan agama. Artinya niat itu dikatakan sebagai sesuatu yang baik, mendapatkan pahala kalau dia itu mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita ini bagus misalnya Pak ya, tapi tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya niat itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Misalnya ada ada kegiatan yang melanggar aturan, misalnya taruh katanya perayaan hari rayanya orang yang di luar Islam ya. Lalu saya ini ikut-ikutan di dalamnya, niatnya baik enggak Pak? Jangan bicara agama dulu, niatnya bagus enggak itu? Saya ingin ikut di situ supaya rukun dengan umat beragama, supaya saya jadi begini, supaya saya jadi begini, supaya jadi begini. Apakah itu niat yang baik? Ya, niatnya baik. Tapi niat baik saja tidak cukup. Allah mengatakan mukhlishina lahu ad-din. Ikhlas, niatnya baik, tapi niat yang baik itu harus sesuai dengan agama. Nah, apakah yang tadi kalau ditinjau dari sisi agama itu baik? Tidak. Maka artinya niat mereka meskipun baik tapi tidak mukhlishina lahuddin. Niat yang baik tidak diiringi dengan ketaatan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya niat. Lalu seperti apa kedudukan niat itu di dalam agama? Seperti apa kedudukan niat itu di dalam amal? Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia niatkan. Hadis ini mungkin semua pian insya Allah sudah hafal ya Pak. Innamal a'malu binniyat ini semua orang sudah hafal.
Anak ulun yang TK ibaratnya sudah hafal karena di sekolahan sudah diajari berdahulu itu innamal a'malu binniyat. Tapi tahukah kita, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, hadis ini nilainya sepertiga agama, sepertiga amal itu ada dalam hadis ini. Orang yang ngerti tentang innamal a'malu binniyat, dia sudah menguasai sepertiga ilmu agama. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, yang namanya amal itu adalah amal yang dilakukan oleh lisan, amal yang dilakukan oleh badan, ya kan? Dan amal yang dilakukan oleh hati. Jadi amal itu dibagi tiga. Kalau berkaitan dengan hati, niat ini tempatnya di mana, Pak? Amal berkaitan dengan hati. Kalau kita paham tentang ini, sepertiga bagian daripada ilmu agama itu kita sudah paham. Tinggal 2/3 lagi dia, ya kan, sudah jadi ulama besar lagi. Artinya sudah jadi bisa menjalankan seluruh daripada urusan agama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis ini innamal a'malu binniyat ini terkait dengan 70 bab dalam masalah fikih. Satu hadis pendek ini, Pak, itu kaitannya kata Imam Syafi'i dengan 70 bab di dalam masalah fikih. Artinya 70 bab itu semua bergantung dengan masalah innamal a'malu binniyat. Dan Nabi mengatakan orang itu akan dibalas sebagaimana dia itu menjadikan niat mereka seperti apa. Makanya ini mengajarkan kepada kita agar kita ini semua mempunyai niat-niat yang baik. Niat kita itu senantiasa untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang kita lakukan, Mbak. Kita mungkin sudah tahu tentang hadis orang yang menyingkirkan paku di tengah jalan. Niatnya apa dia? Supaya kaum menyingkirkan duri, maksud saya, dari tengah jalan. Niatnya apa dia itu? Niatnya dia supaya kaum muslimin tidak terganggu dengan durinya ini tadi. Amalan yang ringan, tidak ada artinya amal itu, Pak. Tapi dengan sebab amal yang ringan dan niatnya yang ikhlas tadi, Allah ampuni dia dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kedudukan niat ini seperti itu. Orang bisa masuk surga gara-gara niat, orang bisa masuk neraka juga gara-gara niat yang ada di dalam hatinya. Kata Nabi, inna ma likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Lalu dalam hadis yang lain, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada bentuk kalian seperti apa. Allah tidak melihat kepada harta kalian itu seberapa banyak. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya akan melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Ada hati disebutkan oleh Nabi dan ada amal. Apa maksudnya Allah melihat kepada hati kita? Allah lihat niat kita. Niatnya orang itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga amalnya. Dua hal yang disebutkan oleh Nabi. Allah lihat kepada hatimu dan Allah lihat kepada amalmu. Ketika hatimu berisi niat yang saleh, maka amalmu akan punya nilai yang tinggi di sisi Allah. Ketika hatimu berisi niat-niat yang jelek, maka amal yang engkau lakukan, mau seperti apapun amal tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan memberikan nilai. Bahkan di dalam hadis Nabi juga mengatakan, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Orang yang berniat baik tapi kemudian dia itu tidak melakukannya, cuma niat tok, niat aja dia, tapi dia tidak melakukannya. Dengan sebab tingginya niat ini nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang tadi dicatat sebagai orang yang melakukan sebuah kebaikan, belum sampai dia mengerjakannya. Seperti cerita seorang sahabat yang bernama Dhamrah. Dhamrah ini umurnya sekitar 85 tahun. Lalu kemudian turun perintah hijrah. Maka para sahabat banyak yang berhijrah. Dhamrah yang umurnya 85 tahun ini di dalam ayat dikatakan, ya kan, illal mustad'afin, orang-orang yang lemah, anak-anak, perempuan yang tidak tahu jalan, ya kan, yang tidak mengerti menuju perjalanan ke kota Madinah, itu mereka tidak wajib hijrah. Lalu dikatakan oleh anak-anaknya, wahai ayah, wahai Dhamrah, Anda ini tidak wajib hijrah, Anda ini sudah tua, dan macam-macam disebutkan oleh anak-anak beliau. Tapi apa yang dikatakan Dhamrah? Tidak, saya tetap akan hijrah.
saya tidak mau tinggal di kota Madinah, di kota Makkah, saya ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Akhirnya anak-anaknya ini menyiapkan seperti bale-bale, seperti dipan, seperti bale-bale, lalu bale-balenya ini ditaruh di atas onta, supaya bapaknya itu kalau naik onta nggak pakai duduk, tapi berabah aja naik ontanya, karena umur 85 tahun. Ada yang umur 85 tahun di sini. Biasanya umur 85 tahun sudah melengkung ya kalau Pak. Sudah melengkung orangnya umur 85 tahun. Ini mau perjalanan ke Madinah, bukan yang kayak hari ini ke Madinah cuma 5 jam dari Mekah misalnya, atau cuma 2 jam naik kereta cepat, enggak. Tapi zaman dulu bisa 9 hari, bisa 10 hari. Maka Umrah ini pun dinaikkan di atas onta tadi. Berangkatlah Umrah. Apa yang terjadi? Baru sampai di Tan'im, Umrah meninggal dunia. Kalau menurut akal kita, Umrah itu ya tidak dapat pahala hijrah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menjelaskan bahwasanya Umrah ini mendapatkan pahala orang hijrah, mendapatkan semua keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berhijrah dengan sebab niatnya untuk berhijrah. Dia tidak hijrah, dia cuma sampai di Tan'im, Parak Banar Tan'im itu Pak. Ya kalau naik kayak mikrolet dari Mekah ke Tan'im itu paling 3 rial, ya kan? Parak Banar, meninggal dia, tapi tetap dicatat sebagai orang-orang yang berhijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena niatnya yang soleh. Artinya orang itu cuma punya keinginan tapi tidak dilakukan, itu dicatat sebagai amal soleh. Tapi ya jangan juga kita cuma punya keinginan, saya ingin bangun masjid, saya ingin nyumbang ini, saya ingin ini, saya ingin. Keinginannya banyak kayak struknya Indomaret misalnya ya Pak. Tapi niat tok itu Pak, tidak ada kesungguhan. Yang dimaksud di sini adalah niat yang orang ini benar-benar sungguh ingin untuk melakukannya. Dia berusaha ingin untuk melakukannya, tapi nggak kesampaian, tapi nggak bisa dia lakukan. Maka yang seperti itu yang mendapatkan pahala. Kalau cuma ingin aja, waduh, panjang ya Pak keinginan kita ini. Tapi tidak akan dihiraukan oleh Allah, karena keinginan yang dimaksud adalah keinginan yang diiringi dengan yang namanya kesungguhan. Bahkan Nabi SAW menjelaskan tentang masalah ini. Syekh Al-Jazairi menyatakan manusia di dunia itu ada 4 macam, kata Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, rajulun atahu Allahu azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi'ilmihi wa fi malih. Orang yang diberikan oleh Allah itu ilmu dan harta, lalu dia beramal dengan menggunakan ilmu dan hartanya, dia dapat pahala di sisi Allah. Ilmunya jalan, hartanya jalan, sudah pinter, dermawan, dua-duanya jalan. Lalu ada orang satu lagi, yang orang ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mengatakan, kalau saya diberi seperti itu, saya benar-benar akan melakukan seperti orang ini. Kalau ulun berilmu kayak Sidin, kalau ulun sugih kayak Sidin, ulun hendak melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau itu. Benar-benar itu muncul dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat orang ini sebagai orang yang beramal dengan ilmunya, mencatat orang ini yang berlaku dengan sedekahnya, yang beramal dengan sedekahnya, padahal ilmunya dia tidak punya, hartanya pun dia tidak punya. Tapi di sisi Allah sama dengan orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya, orang yang mempunyai harta dan melakukan amal dengan hartanya. Padahal orang ini nggak punya apa-apa, ilmu kada berisi, harta kada ada, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan orang yang punya ilmu dan punya harta. Apa yang menjadikan itu bisa terjadi? Niatnya benar dan kuat. Yang kedua, yang ketiga, kata Nabi, ada orang yang diberikan ilmu, yang tidak diberikan ilmu tapi diberikan harta. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ada orang ini tadi melakukan dengan hartanya itu sesuatu yang sia-sia, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada orang yang mengatakan, "Loh, cobalah ulun berisi harta yang kayak model kayak ini, ya kan? Saya bisa juga berbuat yang seperti itu." Lalu apa yang terjadi? Dua-duanya dapat dosa yang sama. Yang satu tadi dapat dosa karena bercita-cita jadi orang seperti ini. Nah, kita kalau lihat hari ini Pak,
yang kebanyakan dilakukan oleh manusia di zaman ini, ya yang kedua ini tadi. Karena hari ini kan kita ditunjukkan di media sosial, selebriti dengan mobil-mobil mewah, selebriti dengan melakukan yang harta-harta yang istimewa-istimewa semua, segala sesuatu yang wah. Lalu yang diinginkan oleh orang bukan ingin seperti orang yang tadi, tidak. Atau mungkin kita ingin seperti orang kaya yang ada di media sosial biasanya, yang mereka ini memberikan warung gratis, tidak pakai bayar. Jarang orang yang kepingin seperti itu. Tapi orang yang kepinginnya seperti apa, Pak? Kepinginnya yang pakai mobil mewah tadi, ya kan? Kepinginnya yang bagi-bagi uang, yang 1 tambah 1 berapa? 2 aja nih. Oh, hadiah 20 juta aja. 1 tambah 1 20. Koyoknya nang kayak itu, nang handaki nang kayak itu. Yang orang-orang mewah-mewah tadi yang kita kepingin seperti itu. Sedikit dari kita yang kepingin untuk jadi, Masya Allah, seandainya saya punya harta, saya kepingin punya warung yang besar daripada punya orang tadi, dan semua orang yang makan akan saya gratiskan. Jarang orang yang ngomong gitu, Pak. Yang banyak ngomong, seandainya saya punya Ferrari, punya Lamborghini, kayak ampun beliau ini, punya mobil Tesla yang bertenaga, apa itu, bertenaga baterai misalnya, nang kayak ampun orang ini, oh, saya ini ulun bawa ini ke siring, ya, duduk di siring itu lagunya dinyaringatan, ya. Yang dicita-citakan yang seperti ini. Lalu mana kira-kira kita yang dapat, Pak? Dapat pahala seperti kita menginginkan punya warung gratis, atau justru kita dapat dosa berkaitan dengan orang-orang yang bermewah-mewahan lalu melakukan sesuatu yang semua kelakuannya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu jadi pikiran kita. Semua di mana tempatnya, Pak? Niat. Karena niatnya. Dengan sebab niat Allah catat kita bersama orang-orang yang baik, dengan niat pula Allah Subhanahu wa taala mencatat kita bersama orang-orang yang melakukan kejelekan. Nah, ini perlu menjadi perhatian diri kita. Kemudian juga hadis berkaitan dengan Nabi SAW mengatakan pada saat perang Tabuk, wa huwa bitabuk, inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wata'na mawti'an yaghidul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syarakuna fi dhalika wa hum bil Madinah. Kata Nabi, di Madinah ini ada orang-orang, ada sekelompok manusia, kata Nabi, tidaklah kita ini berjalan di satu lembah, tidaklah kita ini melewati segala jalan, tidaklah kita ini membuat orang kafir itu marah, tidaklah kita ini berinfak, tidaklah semua yang dilakukan oleh kita yang keluar dari Madinah baris untuk perang, kata Nabi SAW. Tapi orang-orang yang di Madinah itu tetap dapat pahala. Kenapa mereka dapat pahala? Mereka tidak jalan ke Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang paling berat, perang pada saat musim sangat panas, perang pada saat manusia dihadapkan kepada urusan dunia. Perang Tabuk itu perang panen kurma, Pak. Orang sedang panen kurma, disuruh perang oleh Nabi SAW. Ini kalau kurma ditinggalkan kada pakai panen, buruk kurmanya, guguran kurmanya, rusak kurma itu dan tidak dapat apa-apa. Maka hatinya seseorang diuji pada saat itu, pada saat perang Tabuk. Dan kondisi pasukan pada saat itu sampai disebut sebagai Jaisul Usrah, pasukan yang puyuh, sudah pasukan yang dalam kesulitan. Tapi kata Nabi SAW, di Madinah ada orang yang tidak ikut bersama kita, tapi bersama kita di dalam urusan bahaya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena orang-orang ini orang-orang yang ingin ikut bersama Nabi, tapi mereka terhalang. Ada yang terhalang karena mereka sakit, ada yang terhalang karena mereka tidak mampu dan tidak punya biaya untuk berangkat perang. Karena perangnya pada saat itu juga dalam keadaan kondisi pas-pasan. Maka semua ini, kata Nabi, mereka semua mendapatkan pahala di sisi Allah. Gara-gara apa, Pak? Niatnya. Perang mereka tidak berabahan menjadi Madinah, tapi karena niat mereka yang kuat, maka menjadikan mereka mendapatkan pahala. Berbeda dengan ketika Nabi mengisahkan tentang ada dua orang yang berkelahi, kata Nabi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga menulis hadis ini. Idal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kalau dua orang muslim itu berhadapan dengan membawa pedang masing-masingnya, yang membunuh dan yang dibunuh akan masuk neraka. Sahabat tanya,
ya Rasulullah, hadal qatil, ini yang membunuh wajar dia masuk neraka. Famalul maqtul, lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh kok masuk neraka juga? Maka kata Nabi SAW, li'annahu arada qatla sahibih, karena sesungguhnya yang mati tadi pun juga ingin membunuh saudaranya, tapi inya kalah cepat. Ya, melawan jenggo kan kalah berapaan ya Pak? Adu senjata, ancap jenggo ini mengeluarkan senjatanya. Nah, kenapa yang dibunuh tadi masuk neraka? Apa gara-garanya? Niat. Dia niat ingin jelek kepada saudaranya. Nah, maka semua ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati, memahami, dan juga senantiasa memperhatikan urusan niat yang ada pada diri kita. Karena dengan niat inilah akan menyampaikan kita pada ridhonya Allah, dan dengan niat ini pula kita akan sampai kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim yang cerdas tentu dia akan belajar tentang niatnya. Seorang muslim yang cerdas dia akan menjaga niatnya, dan seorang muslim yang cerdas dia akan menjadikan semua amal yang dia lakukan dia poles dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridhonya Allah, agar semua yang dia lakukan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Artinya seorang muslim itu selalu seperti itu Pak. Makanya kalau kita ingat tadi berapa puluh tahun ini mau lanjai bini, ternyata ada jadi pahala. Nah, mulai hari ini dirubah niatnya. Supaya apa? Supaya dapat pahala. Nah, mudah-mudahan yang bisa hidup selama 40 tahun lagi, supaya 40 tahun kita panen pahala. Kira-kira ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita dan menjadikan niat kita ini niat-niat yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua jalan dan urusan kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.